kirim DM-nya jam 1 malam. Gue bacanya pas pagi. Apa tuh DM? Kan. Ya biarlah itu antara gue sama Ferry aja, Fer ya. Pink di cancel aja tuh. Iya, cancel Brave Pink. Karena it's not brave. Karena kalau itu tidak di cancel, nanti orang-orang tuh berpikir oh Brave tuh kayak gitu. Kayak Jerome Pauline posting itu kan juga rame kan masalah 150 juta tuh. Cair kan. Iya. Udah dikonfirmasi sama tanya polisi. Udah banyak juga yang ngomong itu hoax. Kenapa dia tidak klarifikasi? Hai netizen, bukan kaleng-kaleng kita mau bongkar total sesuatu yang lagi panas banget. Ini baru panas banget. Lo tau gak Gi? Apa? Ini panas banget nih. Ada sebuah kejadian yang mungkin ini orang satu-satunya yang mengcounter Ferry Irwandi. Iya. Karena beliau adalah seorang pengamat perilaku. Iya, jadi lu ngomong sekarang udah diamati sama dia. Sudah diamati. Tamu kita kali ini Gusti Ayu. Selamat datang. Terima kasih. Gusti Ayu sehat? Sehat. Meskipun dengan keramaian yang terjadi sekarang ini. Ramai banget. Tapi Gusti Ayu kan memang sebagai analis perilaku ya? Iya. Udah lama kan sebetulnya. Mungkin bisa diceritain dulu kali ya, Bang. Yoi. Siapa sih sosok ini? Jadi saya itu grafolog gitu ya. Grafolog itu melakukan analisa perilaku dari sampel tulisan tangan. Oke. Nah, kalau ditanya sudah berapa lama dari 2011 berarti 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Jadi ya 14 tahun melakukan analisa-analisa terus. Dan cara kerja grafologi itu kan membaca pola dari sampel tulisan tangan. Cuman dengan kebiasaan yang selalu membaca pola itu akhirnya jadi peka kan. Maksudnya orang jadi punya kepekaan sendiri. Meskipun memang kalau untuk membuat sebuah profiling itu membutuhkan sampel Betul. analisa tulisan tangan. Tapi di luar daripada itu ketika ada pola-pola perilaku tertentu tuh kayak gue udah kebiasaan. Oh, kalau WhatsApp tulisan WhatsApp gitu bisa juga nggak bisa? Bisa. Itu ahli linguistik. Bahasa. Itu ahli linguistik Oh, itu kalau ahli tulisan linguistik. WhatsApp Bener-bener gitu. Tulis Tulisan tangan ya. tangan. Tadi itu kita udah bikin ya, Bang. nulis. Lo mau dibacain dulu nggak? Sebelum kita bacain, kita nonton video ini. Oh, nonton ini dulu. Yang viral dari Gusti Ayu. Kita dengarkan sekali lagi ya. Kita dengarkan sekali lagi. No, ya minta. Takutin Pak, ini apa anggota mana kamu? Kapeleri, ikut rusuk kapeleri. Kapeleri ikut rusuk di Palembang. Yo, sampai Panglima TNI ini kau. Kapolri ini ikut rusuh Kapolri. Saya laporin Panglima TNI, terus dia bilang si orangnya bukan cuma saya Pak, kata orang TNI ini. Bukan cuma saya. Anyway. Oke. Tadi kita udah lihat nih video ini rame banget di Instagramnya Gusti ya. Tiba-tiba kaget tuh rame gitu. Iya. Ada, notifnya kok Ratusan pokoknya. Ratusan ya. Setiap dibuka tuh selalu 100, 200. Jadi pola yang diamati dari videonya Ferry ini apa nih? Waktu melihat video itu, kok ada ketidaksesuaian? Disinformasi kan berarti? Disinformasi. Ada disinformasi kan? Ketidaksesuaian Gusti antara... lihat ada disinformasi di situ. Pasti, karena kan video yang diputar mengatakan apa, kemudian ditekankan oleh dia, kata-kata yang tidak ada dalam video itu diucapkan oleh dia, tapi yang membuat saya gelisah itu gak ada yang mengcounter. Loh, kok gak ada yang respon gitu loh. Dan memang satu lagi sih, setelah begitu langsung langsung diarahkan ke pola diskusi topik yang lain gitu. Oh, ketika dia lagi ditanya sama host gitu. Mereka kan ceritanya lagi melihat video itu gitu. Nah, tapi memang itu kan panjang 3 jam ya gitu. Dan bagus sebetulnya. Dari diskusi itu bagus, tapi ketika ada satu celah yang menurut gue itu bisa menggiring opini masyarakat gitu ya. Dan entah mungkin karena suasana di studio itu kan pasti nggak menyalahkan juga, pasti beda lah antara yang ambience-nya beda ambience-nya nggak nyalahin hostnya juga gitu, karena hostnya kan konsentrasi terbagi gitu ya. Nah kemudian waktu gua nonton, gua reward lagi, terus kemudian ada temen yang ngirimin gitu loh, temen yang ngirimin ini kok begini sih. Terus gue tonton lagi sampai gue tonton berkali-kali loh, ini emang something wrong nih. Nah yang something wrong itu adalah ada tambahan kata-kata yang paling fatal itu adalah bukan cuma saya. Nah di situ tuh gue ngeliat bahaya. Udah yang ditangkapnya TNI, kemudian
ada kata-kata ditambahin kata-kata bukan cuman saya. Padahal di video aslinya Nggak ada Nggak ada. kata-kata bukan cuman saya. Dado ikut gitu. Jadi ada, nah akhirnya ada follower gue yang komen kan bahwa itu bahasa Palembang, Dado aku ikut. Heeh. Artinya kan saya tidak ikutan, Tidak ikutan. kerusuhan itulah ya Berarti mungkin malah ya. Ada improvement. berbeda dengan apa yang dijelaskan Jelaskan. oleh Ferry itu yang dia bilang Iya. bukan cuma Bukan saya. cuman saya. Padahal aslinya adalah Saya nggak Saya nggak ikut. ikut-ikutan. Itu kurang jelas memang. Tapi Iya. kata-kata bukan cuman saya itu nggak ada. Nah, oke. Berarti kalau dari Gusti Ayu sendiri tadi yang kavaleri itu mungkin nggak sih kalau Ferry itu salah dengar? Itu udah dikonfirmasi sama dia Hmm. tentang bahwa itu dari apa? Dari kavaleri jadi Kapolri. Nah itu masih salah dengar. It's a normal thing ya Iya. gitu. Iya. Dan dia udah mengkonfirmasi itu. Oke. Tapi yang bukan cuman saya ini kan nggak dikonfirmasi. Nah bahayanya adalah sekarang ini kan kalau kita lihat negara kita ini kan kondisinya sedang panas nih, Iya. gitu ya. Kalau misalnya negara kita itu kan rumah kita. Nah kalau kondisinya dibuat panas terus, kemudian jadi kebakaran, bukankah rumah kita juga nih yang Kita ikut kebakaran? kebakar gitu ya. Kita ikut kebakar juga. Nah yang gue sayangkan adalah ini kok upaya memadamkan api ini belum kelihatan gitu loh dari tokoh-tokoh yang diikutin jutaan orang ya gitu ya. Sosok-sosok yang diikutin jutaan orang lah. Nah video sudah dasarnya kalau gue lihat nih polanya ya dari mulai meletus demo kemudian ada kerusuhan kok sekarang jadi udah bergeser gitu. Yang tadinya mendukung aspirasi perjuangannya mendukung reformasi DPR kan. Iya. Dan gue juga setuju itu perlu direformasi, Iya. tunjangan-tunjangan nggak penting itu. Gue setuju juga pengesahan undang-undang perampasan Iya. aset. Tapi ketika kita memperjuangkan itu dan dalam perjalanan akhirnya jadi kerusuhan, penjarahan, pembakaran gitu ya, dan itu dinormalisasi, ini kan sudah sesuatu yang salah. Kemudian yang gue amatin juga kok jadi polanya udah bukan lagi fokus menggolkan apa yang kita mau, tapi jadi siapa versus siapa. Jadi seolah-olah polarisasi gitu. Ya. rakyat Iya. versus aparat. Iya. Gitu. Nah, ditambah dengan video itu yang bukan cuman saya. Oh, ini polisi nih nangkep TNI. Itu ada kata bukan cuman saya. Padahal nggak ada kata-kata itu. Nggak ada kata-kata Iya. itu nggak. Kalau salah dengar itu kan tidak menambahkan. Tapi kalau kata-kata itu nggak ada kemudian disebut ada itu kan udah penambahan. Itu sudah 100% disinformasi kan. Betul. Berarti Dan kalau itu kayak gitu, fitnah. Iya, berarti kalau kayak gitu menurut tanggapannya Gusti Ayu sendiri, oke kalau salah dengar itu dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa. Tapi tadi kan dari video itu kan tadi kita lihat ada penambahan statement nih dari Ferry. Kenapa kalau menurut Gusti Ayu? Ya kalau kenapanya itu sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu kan gosip. Betul lah jadinya ya. Jadi nggak mau terlalu jauh ke sana gitu ya. Kecuali gue punya sampel tulisan tangan Ferry nih lain ceritanya. Tapi kalau nggak ada kan nanti akhirnya jadi gosip gitu. Tapi sebelum ke kenapa? Habis ini Ferry ngirim. Boleh. Halo Fer. Kan udah kirim DM kan tadi pagi jam 5 Pak. Enggak kirim DM-nya jam 1 malam. Gue bacanya pas pagi. Apa tuh Gitu DM? kan. Ya biarlah itu antara gue sama Ferry aja Fer ya. Karena gue nggak ada personal issue ya. I don't have any personal issue. Tapi yang gue concern adalah perilaku-perilaku yang bisa menimbulkan provokasi massa. Dan sekarang negara kita itu sedang panas gitu. Dengan adanya provokasi-provokasi itu, akhirnya pertanyaan gue adalah ini mau kemana? Mau memperjuangkan apa? Kalau mau memperjuangkan aspirasi, nggak perlu dong ada provokasi-provokasi emosional. Satu, nambahin kata. Terus pola-pola ini yang gue lihat. Wismilak, doain gue ya. Gue udah sampai rumah dengan aman. Ya ini kan seperti potongan-potongan puzzle ya. Bahwa dia mengungkap apa kata-kata TNI meskipun salah gitu ya, nggak 100% benar. Kemudian Wismilak tanpa konteks gitu ya. Terus kemudian abis taping pulang, gue aman guys gitu. Ini kan bisa menjadi sebuah framing gitu ya. Framing yang ya setiap orang memang tidak ada kata-kata eksplisit dari dia gitu, tapi itu bisa membuat sebuah pola yang Salah ditangkap tafsir. oleh orang adalah seolah-olah dia diancam oleh siapa, gitu kan? Dia habis memberikan pernyataan gitu ya, yang kebetulan ada video tentang TNI, terus kemudian update gua aman,
Nah, ini Oh. kemana arahnya? Ini kan Iya. akhirnya menimbulkan kemarahan masyarakat. Iya, Dan iya, kalau iya. lihat komen-komennya deh, kan Iya. ada komen-komennya. Iya. Kecurigaan pola ini bisa dibuktikan dengan respon masyarakat. We cannot not communicate. Apapun, meskipun kita bisu diem, gestur tubuh aja juga membicarakan sesuatu kan. Postingan juga membicarakan. Pemilihan diksi kata juga. So we cannot not communicate. So we always communicate. We cannot not communicate. Iya. Lo harus bicara terus gitu. Ya dalam artian apapun yang kita lakukan itu adalah bentuk komunikasi. Nggak Foto, mesti harus ngomong ya. nggak usah. Nah, Mau ini. itu foto, mau itu satu, bahkan cuman posting terus titik, itu kan juga komunikasi kan. Iya. Orang akan kemana gitu. Nah sekarang kalau kita lihat dari komen-komennya, itu kan arahnya adalah seolah dia dibungkam negara. Nah framing-framing seperti ini tuh loh yang membuat kondisi makin panas masyarakat gitu ya. makin panas dan bergeser dari yang memperjuangkan undang-undang perampasan aset, Iya. memperjuangkan Jadi shifting akhirnya. akhirnya menjadi dari yang apa ke siapa. Dari yang Hmm. apa itu adalah tuntutan kita. Siapa itulah aparat versus rakyat. Loh kenapa dibenturin? Jadi Gusti gitu. concernnya di situ. Jangan Saya sampai ini concernnya terus jadi membakar negara polarisasi kita nih. antara masyarakat dengan Iya. TNI Polri gitu ya. Ya karena itu kan akhirnya menjadi hal yang tidak kondusif ya. Maksudnya Mm-mm. kalau can you imagine kalau Mm-mm. kita hidup di negara yang nggak ada polisi, Mm-mm. nggak ada TNI, nggak ada polisi deh, lu digaplok orang, lu gimana? Lu mau lapor siapa? Itu Pak Mahfud pernah bilang tuh, dia bilang apa? Seburuk-buruknya polisi itu akan lebih buruk jika sebuah negara tanpa polisi sehari. Nah, coba Gue juga lagi mikirin. itu Bapak penjarahan di sini. kemarin nggak ada polisi, semua juga nanya, lu polisinya mana? Iya. Dibutuhkan, ya kan? Tetap. Terus negara tanpa TNI. Kalau kita diserang Benar. negara lain, oh Indonesia ini cakep nih, sumber daya alam banyak, gue ambil acoy, gitu ya. Nggak ada TNI, kita nggak ada pertahanan Iya. gitu. Nah kalau ngomong masalah, oh Polri begini, TNI begitu, kita ngomong oknum. Mana yang nggak ada oknum? Sekolah ada oknum, pesantren ada, gereja ada, apalagi kampus. Ya semua institusi itu ada oknum. Cuman jangan digeser akhirnya menjadi bubarkan Polri, bubarkan Ya nggak bisa juga. dibubar-bubarkan semua jadi apa? Mau jadi apa nih negara? Dan yang gue juga concern adalah ini kan kita mau yang dituntut apa sih sebetulnya? Aspirasinya adalah supaya ya DPR yang kemarin sudah disorot itu diperbaiki gitu kan, wakil rakyat itu memang mewakili kita. Tapi kalau misalnya semua dibubarkan itu kan bukan lagi reformasi. Itu jadi revolusi. Dan antara revolusi dan reformasi itu beda jauh. Reformasi kita memperbaiki secara bertahap. Tapi revolusi Bongkar total. bahkan butuh darah. Dan bayangin, masa Polri dibubarin, TNI dibubarin, DPR dibubarin. Terus kita mau jadi hutan rimba? Siapa yang menang, siapa yang bertahan? Hukum rimba gitu ya. Hukum rimba. Apakah mau 270 juta penduduk loh? Indonesia bukan Jakarta doang. Nah, dampak ini kebayang nggak sih gitu loh ketika ada postingan-postingan yang membuat masyarakat itu jadi ditabrakin against aparat, apakah itu bijak gitu. Jadi sebetulnya kepedulian gue itu lebih ke ini negara kita kondisinya sedang panas, bukannya didinginkan kok malah tambah, gue lihat nih upaya-upaya malah jadi membakar. Ditambah lagi glorifikasi Brave Pink. Nah Brave Pink itu kan warna yang emak-emak pink itu kan. Iya. Emak-emak pink. Terinspirasi dari emak-emak yang Emak-emak pakai hijab Iya. pink. hijab pink, dia berani ngelawan aparat waktu itu. Bukan cuma ngelawan aparat loh. Dia kan ada tuh video yang gue upload, dia mau membakar gardu listriknya di DPR gitu loh. Iya. Kalau itu meledak gitu ya, terjadi meledak banyak korban jiwa. Kepikir nggak sampai sana gitu loh. Terus kemudian tindakan-tindakan ini kan ditonton banyak ya. Yang nonton tuh nggak cuman kita-kita doang, bocil-bocil juga nonton. 15 tahun, 16 tahun. Kekhawatiran Gusti apa tuh kalau itu dilihat oleh anak-anak yang baru tumbuh? Ya mereka berpikir bahwa untuk menjadi berani itu caranya kayak gitu. Gue harus ngomong harus ngomong begitu, harus bakar orang, harus menjarah. Nah itu baru dikatakan berani. Lah, jadi apa negara kita?
Kalau Iya. misalnya teman-teman influencer yang concern dengan pendidikan, terpikir nggak sampai sana bahwa dalam segala tindakan kita itu ada dampak jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Peristiwa apa yang terjadi sekarang ini kan juga akan diingat. Ya, sebenarnya memang kalau gue sendiri ya Bang ya, kalau gue concernnya gue setuju sama Gusti Ayu bahwa kita harus mikir panjang. Tapi mungkin gue selama ini melihatnya udah terlalu lama amarah itu dipendam oleh masyarakat. Ya. Kebencian atau anger yang terpendam itu yang akhirnya mereka berani marahnya. Entah siapa yang ada di balik layar ya gitu kita nggak tahu. Tapi memang udah saatnya pemerintah tuh speak up juga sih. Kemarin ini kan bertubi-tubi. Tunjangan lah, di mana orang lagi nggak punya kerjaan, terus PHK di mana-mana, lalu kok enak-enak sendirian gitu kan. Pajak dinaikin, omongan tambah omongan pejabat-pejabat yang nggak yang bikin- seharusnya. Belum lagi pajak dinaik-naikin sementara orang menderitakan kayak gitu. Seandainya saat itu pemerintah punya juru bicaranya yang berbicara dan berkomunikasi meyakinkan publik alasannya ini, mungkin mereka akan lebih teredam. Nah sekarang ini kan ada tuntutan-tuntutan yang memang lagi ditunggu-tunggu nih sama rakyat. Tapi memang aku juga nggak membenarkan sih. Gue nggak membenarkan tindakan anarkis, gue nggak membenarkan jarah-menjarah, bakar-membakar itu gue nggak membenarkan. Cuman ini perlu kayak dua sisi nggak sih Gusti? Gua itu kan ada posting ya sebelum ini ya, yang gue kesel juga tuh DPR joget-joget. Iya. Gue bilang mandat tertinggi itu di tangan rakyat. Yes. Dan mereka itu mewakili kita. Iya. Nah, berarti yang punya hak itu kita dong, bukan yang mewakili. Iya. Nah, tentang soal marah gitu ya. Ini kita ngomong bicara dua sisi. Gue selalu ngomong gini sama anak gue. Marah itu boleh, tapi cara marahnya jangan menyakiti diri sendiri, jangan menyakiti orang lain. Gue juga marah dengan kok niat empati banget ya gitu. Apalagi kadang-kadang gue miris juga ya. Gue kan sekarang terlibat dalam pendampingan pembinaan anak-anak barak di Jawa Barat. Dan gue ngelihat kehidupan mereka yang aduh gitu. Maksudnya mereka juga berjuang gitu. Terus di sisi lain ini dengan segala kemewahannya, punya motor jam miliaran. Gue tuh juga jadi penasaran gaji DPR tuh berapa sih gitu loh. Terus kalau dikalkulasi itu semua asetnya dari mana? Dapat nggak sih dari gaji gitu. Nah, tapi di luar semua itu bicara tentang kemarahan rakyat itu valid. Gue sebagai rakyat gue juga marah gitu. Tapi bagaimana kita kita tuh lu marah boleh tapi masa lu marahnya destruktif? Iya. Marahlah yang konstruktif. Kayak gimana? Ya kita pelajari gitu. Nah, perlulah konten-konten yang oke, bagaimana sih gimana caranya kalau gue kesel sama pemerintah? Gak usah ngomong pemerintah, lu punya pacar nggak? Suami. Gue pikir belum married. Udah Lu punya suami, iya kan? Kelihatan muda banget ya, lari Iya. terus. Lu punya suami gitu kan. Terus kalau misalnya pernah marah nggak? Jarang sih. Oh hebat. Karena tinggalnya jarak jauh, long distance. Ya, kalau marah cuman lewat status. Status. Gitu. Tapi pernah marah nggak? Iya pernah. Pernah Ya, marah I get your point. You get the point I get kan? the point bahwa marah itu jangan sampai Marah itu- destruktif. Tapi masalahnya gini Gusti, kemarahan itu gue setuju banget lu jangan ngerusak fasilitasnya. Gue juga kesel men gitu. Gue mau lari berantakan gitu. Lu ngotor-ngotorin negara gue aja. Tapi at some point kelamaan didiemin. Itu yang membuat amarah itu muncul kan sebenarnya kan. Iya, Sekarang setuju. bagaimana caranya kalau menurut Gusti ya, bagaimana caranya meredam amarah itu dan meluruskan paradigma. Lo boleh protes nih, tapi tunggu dulu. Ada suara-suara bising yang lo harus bisa pilih-pilih. Mana yang harus lo denger, mana yang harus lo abaikan. Ini kan semakin kesini kan jadi bias gitu loh. Iya kan, lo pengen menuntut pemerintah, lo pengen menuntut DPR. Tapi kok semakin kesini gue melihat kontennya tuh lebih mengarah kepada diri seseorang gitu. Supaya lu dengerin gue gitu. Jadi gini, kenapa sih api ini meluas? Iya. Gitu kan? Ya, yang pertama adalah salah satunya ini kan akumulasi kan, Betul. nggak yang tiba-tiba gitu kan. Iya. Nah, salah satu akumulasi itu kan ada berita-berita hoax ya, Iya. berita-berita yang dimanipulasi dengan AI. Dan kemudian yang kedua juga ada sosok-sosok yang bermain medsos gitu ya, diikuti oleh Influencer gitu ya. influencer ya, influencer itu Punya juga masa. punya andil gitu Iya. loh dalam mengamplifikasi hoaxnya ini Iya. makin kenceng gitu karena ketika mereka dapat sesuatu tuh nggak cek recheck nggak verifikasi atau validasi dulu tapi langsung naik. Iya, sehingga iya. ini kan
membakar gitu ya. Dalam sebuah suasana yang sangat panas, itu pasti susah untuk melihat titik jernih. Betul. Gitu ya. Jadi kalau ditanya sekarang, pertanyaan tadi sekarang harus gimana gitu kan? Kan ada dua sisi, ada pemerintah, ada rakyat gitu ya. Kalau gue bilang itu bangsa dan negara. Bangsa tuh ya kita ini kan. Negara ini ya rumah kita gitu. Apakah mau kita biarkan hawa panas ini terus membakar, atau mau kita dinginkan, kemudian dengan kepala dingin membuat pemetaan. Gitu. Ini sebetulnya harus seperti apa? Setiap kejadian dalam hidup itu menurut gue adalah feedback. Gitu ya. Gue komunikasi sama lu nggak bales, itu feedback. Ya feedback bahwa, atau mungkin gue coba komunikasi dengan cara yang lain, lu fast respon, itu is also a feedback. Ini juga feedback untuk pemerintah atas sikap-sikap mereka gitu ya. Tapi juga feedback untuk masyarakat juga, bahwa kalau masyarakat nih tidak cermat memilah gitu ya, lu itu jadi apa ya? Ditunggangin juga sebetulnya gitu loh. Ditunggangin oleh apa? Sekarang ini kan satu, ya sudah pasti bergeser dari yang 25 Agustus itu reformasi DPR, pengesahan undang-undang perampasan aset gitu ya, banyak kekecewaan. Terus sekarang ini kan arahnya udah aparat dan rakyat gitu ya. Ini kan udah pasti ada pergeseran. Apakah pergeseran ini by design atau enggak? Gue nggak tahu gitu. Tapi yang gue tahu adalah masyarakat ini sekarang jadi bingung. Banyak berita yang beredar, mana yang benar, mana yang enggak. Jadi nomor satu sekarang adalah harus cermat memilah setiap ada informasi. Dan satu lagi begini, gue kan dapat banyak komen-komen. Oh lu penjilat pemerintah, lu pro. Cair. Cair. Cair apa yang cair gitu kan. Padahal gue juga mengkritik gitu loh. Tapi kan setiap orang tuh mengkritik dengan caranya masing-masing. Gitu. Kalau gue pro pemerintah nggak mungkin gue ngepost bilang mandat di tangan rakyat. DPR itu hanya, gue ngepost kan yang ada Nafa, kemudian ada ini, gue kesel juga. Gue bilang netizen asu, lu yang asu. Asal sikat uang. Oh asu itu asal. Berarti dengan kata lain, harus bisa melihat bahwa begini, 100% kritik itu kebencian. Berarti kalau ada orang nih 100% kritik itu kebencian. Kayak salah Salah gitu semua. Mulu. Lu boleh jadi oposisi. Nggak ada benernya gitu. Nggak ada benernya. Tapi ketika lu Iya menjadi benar itu kebencian. hanya 100% kritik itu kebencian. Nah akhirnya masuk DFK lagi tuh kan. Disinformasi, fitnah, kebencian. Gitu loh. Ya jangan diikuti. Tapi juga 100% pujian, itu penyembahan. Itu juga bahaya juga. Itu juga nggak benar gitu loh. Ketika lu lihat ada apa misalnya orang posting selalu memuji, terus ya udah dia lagi menyembah lah, nggak tahu siapa yang dia sembah. Tapi sama juga netizen yang selalu membenarkan seseorang. Influencer ini. Mau influencer kek, mau tetangganya kek, mau siapa kek, kalau jujur deh ke diri kita sendiri gitu ya, bertanya, sebetulnya gue objektif nggak sih? Gitu loh. Kalau misalnya gue objektif tuh gue bisa melihat hitam dan putih. Gue diserang ya dengan DM yang banyak, komen-komen yang macam-macam. Tapi kan gue posting dua sisi. Gue posting yang kontra dari gue nggak setuju dengan apa yang dilakukan, tapi gue posting gue setuju dengan apa yang disuarakan gitu. Jadi we need to find the middle ground gitu ya secara objektif. Jadi bagaimana dengan suasana yang udah chaos? Lo harus lihat fokusnya adalah setiap informasi yang disebar itu kebencian atau kebenaran. Kemudian kita nih gitu ya, yang merespon informasi, netizen yang merespon informasi juga perlu ingat gitu. Kalau gue selalu setuju sama orang ini, berarti gue secara tidak sadar udah jatuh dalam jurang penyembahan. Aduh, lu jadi menyembah dong. Idol. Nah itu yang akhirnya membuat critical thinking gone. Dan situasi ini membuat adanya celah lahirnya pahlawan-pahlawan palsu. Nah itu soal pahlawan palsu juga soal briefing itu. Kan bahaya. Diglorifikasi, dianggap wah ini perjuangan emak-emak melawan. Akhirnya masyarakat jadi nggak punya definisi berani. Tapi definisi yang benar tentang berani. Itu di medsos sudah banyak kan yang ngomong bahwa ini nggak salah nih yang jadi
yang jadi inspirasi adalah ini gitu. Nah, Nggak buktinya salah nih, tapi yang ngomong kayak gitu langsung diserang. Nah itu lagi tentang Hmm. begini. Ketika ada yang berbeda pendapat kan, gue tadi kan nonton ya di Kompas TV ya, perwakilan masyarakat bertemu dengan DPR. DPR ya. Ya gue juga bertanya lagi, lo mewakili masyarakat yang mana? Hmm. Nah kalau mereka sekumpulan ini mempertanyakan DPR mewakili masyarakat yang mana, lo juga harus objektif. Bahwa lo mewakili circle lo doang, atau lo mewakili, ya oke lah ya misalnya mewakili. Tapi kenapa ketika ada unpopular opinion, pendapat yang berbeda dari sekelompok mereka-mereka ini, dihajar oleh netizen, mereka tidak melakukan apapun. Jadi tidak Mereka adil tidak- sejak dari pikiran gitu Tidak, ya? they don't do anything. Siapa aja tuh? Boleh sebut nama nggak sih? Boleh. Boleh. Jerome Pauline, Salsa siapa? Salsa R. Salsa R, Jerome Salsa Pauline, Tagalog. Ferry Irwandi, itu siapa? Ya yang lain-lain itu kan, satu kelompok itu kan yang tadi gua lihat itu. Ketika ada orang masyarakat itu kan nggak lu doang, Masyarakat bukan banyak bukan- elemen. bukan lu dan penggemar-penggemar lu. Bukan gitu. lu dan penggemar lu doang, masyarakat itu ada banyak elemen, cuy. Jadi ketika ada pendapat yang berbeda, kemudian mereka ini dibully oleh follower-follower lu dan lu do nothing, berarti lu menyetujui dong. Itu kan mereka sering bilang bahwa yang tidak ikut aksi berarti kalian tuh tone deaf. Ini sama berarti Nah ya? ini juga salah. Itu generalisasi itu namanya distorsi kognitif, cognitive distortion. Ada ya itu ya? Ada cognitive distortion. Itu pengurangan kemampuan berpikir. Kenapa? Ketika lu ngomong cara itu kan nggak cuma A sampai Z. Gini, Oh, oke. 2 tambah 2 sama dengan 4. Hmm. 1 tambah 3 juga 4 loh. Ya, 0 ditambah 4 juga 4. ya, ya. Artinya untuk mencapai sebuah tujuan itu kan lu punya banyak cara. Hmm. Kenapa kalau caranya nggak sesuai dengan cara lu di label tone deaf? Ya, Nah ya. itu udah namanya bullying dong. Itu masuknya bullying. Bullying dong. Ketika lu nggak setuju sama gue ngebully lu, banci lu. Hmm. Bullying kan? Iya, iya. Nah itu cara-cara tirani lo nih, cara-cara anarkis. Kalau nggak setuju dibilang tone deaf. Kemudian yang dibully didiamin. Dibully didiamin tuh kayak Iya, gini. iya, iya. Kita ngelihat orang nih, kita jalan, mau jajan. Terus kemudian kita ngelihat di depannya ada orang diperkosa. Heeh. Atau orang tuh Oke. dibunuh. Terus kita Masuk. ditontonin doang. Ketika kita melihat sebuah kejahatan dan kita mendiamkan, maka kita adalah bagian dari Bagian dari pelaku kejahatan itu. Sehingga influencer-influencer yang punya follower banyak ini, dan mereka nggak mungkin lah mereka nggak tahu kalau misalnya ada yang berbeda dengan mereka kemudian dibully. Nggak mungkin. Nggak mungkin mereka nggak tahu. Kenapa mereka nggak melakukan seruan di Soalnya postingnya? yang sekedar nanya pulang jam berapa gitu aja dia react kan. Apalagi yang itu Masa dia nggak dibully baca Iya, yang iya. kontra dibully gitu kan? Iya, iya. Harusnya kalau mereka objektif dan mereka bijak dan tidak punya agenda pribadi atau golongan. Nah, mereka tidak memanfaatkan situasi itu dong. Minimal mereka bisa post, guys, kita harus fokus ya kepada tujuan. Kita mau memperjuangkan kebenaran. Lalu kalau memperjuangkan kebenaran, masa cara-cara nggak benar lu halalkan? Lu memperjuangkan kebenaran dengan cara-cara yang benar dong. Ini berapi-api kan abis dibully banyak ini. Kenapa? Ayo. Coba ceritakan dari dibully. Gua kipasin nih. Nggak keluarnya di sana, keluarnya di bukan kaleng-kaleng. Gak apa-apa. Ayo. Minum dulu boleh loh. Iya, jangan. Gitu ya. Ayo, minum. Memang semakin kesini kalau gue pribadi sih gue lumayan di awal ya, gue lumayan suka dan gue lumayan panas nih ngeliat berani nih. Cuman akhir-akhir ini justru gue ngeliatnya memang agak shifting sih bang. Jadi fokusnya udah mulai beralih nih gitu. Nih gue mau tunjukin bukti bahwa gue nggak punya personal issue sama Ferry Irwandi ya. Wah ini. Nih gue tunjukin bukti nih ya. Lihat nih. Gue pernah DM dia. Oke. Nih. Ya. Tampilin aja DM gue. Gue Ya. bilang respect. Oke. Nah gue bilang harus memang gini, emang kita harus kaya dulu baru mengabdi negara. Oke. Lah emang gue prinsipnya juga gitu Iya, gitu. iya. Makanya ini bukti gue tidak punya masalah, Nggak ada masalah personal ya. dengan Iya, Ferry, iya. tapi gue mau addressing the behavior. Addressing the behavior nggak cuma Ferry ya, addressing behavior semua kayak Iya. Jerome Pauline juga. Dia Ini posting biar ini juga, biar netizen tuh pada ngerti juga bahwa ada satu ruang diskursus yang memang ini benar-benar yang kita challenge itu memang benar-benar dari
perilaku, perilakunya, bukan orangnya, bukan personal gitu. bukan personal. Hmm. Nggak ada urusan apa-apa. Tapi kan Iya. kayak Jerome Pauline posting itu kan juga rame kan masalah 150 juta tuh. Cair iya, kan. iya. Udah dikonfirmasi sama tanya polisi. Udah banyak juga yang ngomong itu hoax. Kenapa dia tidak klarifikasi? Dia punya Iya, pengikut 9 juta. Itu aneh itu. Dia punya Jeremy. Lu punya tanggung jawab loh. Nih kamera mana sini kan? Oh iya. Aja gue ngomong. Jeremy, ya, lu punya tanggung jawab 9 juta orang. Ya mungkin katakanlah yang believe 10% itu udah hampir 1 juta orang gitu loh. Berarti maksudnya Seperti adalah- kata Spider-Man, with great power comes great responsibility. Oh. Itu kata Dengan- Spider-Man ya. Ya, berarti Lu memang punya great maksud- power nih. Maksudnya Gus Yahya berarti memang sebenarnya dia bukannya salah, tapi lo Iya. harus bisa mempertanggungjawabkan Mempertanggungjawabkan. kredibilitas Mempertanggungjawabkan, ya, ya. sebagai influencer. Ya. Ya, lo- Apalagi masalah- apalagi ini masanya kan tadi ya, Masanya masanya banyak, panas ya. banget nih. Iya. Nggak ada yang Influen- mendinginkan. Influencer itu Iya. kan udah dianggap sebagai yang mewakili Suara sebuah rakyat. mewakili suara rakyat. Suara Karena- kita anak Suara muda, yang anak mana? muda, anak karena muda lah. karena suara kita di DPR jarang didengar. Jadi kalau misalnya bicara soal panas, bentar. Oh. Kalau misalnya bicara soal panas, kita juga panas kok. Hmm. Gue juga panas gitu kan. Iya. Warga Indonesia bukan cuma lu aja bos. Gitu. iya, gue juga Gue panas. juga gitu. Iya Iya, kan? iya. Iya kan Gusti? Kita juga panas Iya, gitu. iya. Tapi kita memang berharap kalau misalnya itu ada yang split of tongue atau salah, ya klarifikasi lah supaya lo tidak membodohi publik gitu. Klarifikasi itu juga untuk meredam gitu loh. Karena kan Hmm. sekarang gue belum search ya. Mungkin tim bukan Iya. kaleng-kaleng tolong di search. Apakah semua yang hari ini maju ke DPR dan punya follower Iya, banyak itu ada nggak mereka menyerukan untuk memperjuangkan aspirasi tanpa anarkis? Hmm. Itu yang gue pertanyakan juga gitu. Hmm. Beberapa ada sih. Gua Hmm. kebetulan mengikuti semua juga. Karena gue nggak Ada ngikutin. ada beberapa ada yang bahkan nganjurin untuk pulang. Iya, iya, Oke, iya. oke. Pulang, Juga jangan ada menjarah, warga jaga pulang. warga gitu. Iya, Iya. iya, iya, ada Oke, sih. oke, Ada, that's ada. good. Tapi dari Gus Yahya sendiri, ketika ada bukan kelas ya, ketika membahas tentang Ferry sendiri, itu ada follower-follower yang hilang nggak? Tiba-tiba langsung ikut nyerang atau ikut unfollow lah misalnya gitu, Atau malah nambah. atau justru malah nambah gitu. Bukan, ini tentang ini kita Bisa tentang juga. ini juga kebiasaan Impulsif. kebiasaan netizen. Iya, netizen dalam Ah, bersosial iya. media gitu. Ternyata Karena- malah nambah. Emang nambah sih. Oh jadi nambah. Tapi ya meskipun ada yang unfollow juga, lu Hmm. jadi begini nggak unfollow. Tapi kan Ya, ya. gue tidak hidup untuk follower. Iya, Wah, ini Gue kan hidup untuk nilai yang gue Value ya? perjuangkan. Iya, Value lah. iya, I iya. have a purpose. iya. Iya, iya. Jadi purpose driven action loh, purpose driven life gitu Iya, loh. iya, iya. Kalau nggak ada purpose-nya ngapain gue kerjain Iya, iya, gitu. betul. Iya. Toh lagian kan sebenarnya likes or dislike di sosial media kadang-kadang juga nyaru ya Bang ya. Iya. Dengan kehadiran banyaknya buzzer saat ini kita juga nggak tahu itu organik apa enggak. Iya. Emang kadang-kadang ada yang diorkestrasi. Iya. Makin seru obrolannya. Iya. Kita sekarang ini intermezzo dulu sebentar. Kita kasih kesempatan buat Gusti Ayu untuk menunjukkan Mengamati perilaku. mengamati perilaku dari tulisan. Silakan. Ini jadi gua sama Anggi tadi udah nulis nih. Jadi ada tulisannya Anggi. Boleh ditunjukin Boleh, bentar tulisannya Anggi. Ih takut. Ini yang Anggi. Ini yang Anggi, ini tulisannya Anggi. Ini Yang tulisan gua nih yang hijau. ya. Sebetulnya kalau nganalisa itu harus menunjukkan indikator-indikator grafisnya. Kan Oke. kalau misalnya kayak jadi mungkin buat yang nggak tahu grafologi gitu ya. Hmm. Grafologi itu cara kerjanya adalah melihat pola dalam sampel tulisan tangan. Nah, jadi setiap analisa itu harus didasarkan kepada pola yang terlihat. Jadi ada pertanggungjawabannya gitu loh. Iya, iya, Nah, iya. cuman kalau misalnya secara singkat gini kan gua nggak punya waktu untuk Iya, iya. nandain polanya ya. Oke, oke. Iya. Nah, kalau gue lihat secara Deg-degan gue jadinya. Dibaca Gue ini ya. deg-degan gue. Aduh. Kan ini. Sampai dingin AC-nya apa ininya situasi. yang tim kan kalian ya, dan Iya. mungkin yang di studio inilah ya Iya, yang iya. tahu gitu. Kalau Nanti gue semua ngeliat, nulis kok. kalau gue ngeliat dari ini aja dari teamwork keduanya begitu ya. Karakternya berbeda kayaknya. Gitu. Ada persamaan, ada perbedaan. Ya persamaannya adalah decision makingnya based on fact, nggak mudah
terbawa arus gitu ya. Nah kesamaannya di situ. Nah yang perbedaannya adalah kalau dia maunya adalah what happened in the past, gue nggak mau terikat lagi gitu. Yang udah ya udah gitu. Nah sementara kalau di lu adalah, tapi yang kejadian kemarin gimana nih, gitu kan? Gila. Nah itu masih kebawa lagi. Gitu. Tapi yang kontradiktif Berarti Agil adalah, gampang-gampang skip gitu ya. bukan. Yang menarik adalah, Gampang ninggalin orang gue. ini gampang, dia gampang ninggalin orang, tapi dia takut menerima orang baru. Oh. Serius gitu ya? Sumpah. Eh. Gue banyak diprotes orang tuh gara-gara itu, Bang. Lu tuh nggak bisa dong menutup orang baru datang dalam hidup lo gitu. Iya. Nah sementara dia mudah banget menerima orang baru, Iya, tapi iya. masih bisikan-bisikan yang peristiwa-peristiwa yang lama itu masih terus ngerongrong Mudah-mudahan juga. bini gua nggak lihat nih podcast nih kan. Ya Bahaya jadi juga nih. makanya gue Tapi bilang, ya lo baik sih emang. gue bilang lucu timbuknya. Iya, Karena iya. apa? Ketika kalian mau bekerja sama gitu ya, yaudah. Misalnya ini ada topik yang ini, kita angkat nggak nih? Kalau lu angkat aja, karena lu kan lebih looking forward. Nah, ketika dari sisi Jo akan, tapi waktu itu narsum itu pernah diundang ke sana, kayaknya begini deh. Ada Iya, bener sih. Oh, iya. ada begitunya. Gua banyak banget pertimbangan. Benar, Oh, iya. iya, Itu iya. narsumnya gitu. Iya, lu Nah, gitu sih. Giliran lu udah meyakinkan, ya udah deh, udah yakin nih gue mau maju. Heeh. Terus pas mau hari hanya dia yang mulai, yakin nih nggak apa-apa. Iya benar. Iya benar. Iya, Bang, iya, ini iya. kalau kayak gini ntar Waduh, arahnya bener, lu yakin Nanti Bang, gitu, nanti Bener, gini. bener. Ini enggak gitu. Iya, Agak iya, bener, hati-hatian. Itu kalau Agi itu nggak perlu hari bahkan kan. Apa? Kalau Agi kayak gitunya nggak perlu menunggu hari dia. Tadi pagi begini, sore tiba-tiba berubah. Anjir, bener lagi. Kamu sudah mulai mengenal aku ya, kita sudah saling mengenal. Ya begitulah sekilas. Anjir. Ini menarik nih, kayaknya Iya. kita mesti besok bikin yang khusus buat kita baca-bacain aja nih. Oke, kembali ke laptop. Jadi kalau misalnya selama ini, itu kan tadi kan baru contoh kasus kecil ya. Ah. Baca tanpa, kalau mau diperpanjang lagi kan sebenarnya bisa lebih Banyak lama. yang Heeh. Harus Tapi mengenal kalau karakter. benar. Nah, so far apa aja bro, Gusti Ayu yang ditanganin kasus-kasus yang pernah Gusti Ayu itu terlibat di dalam? Jadi klienku tuh beragam ya. Klien gue tuh beragam. Ada yang personal, ada yang korporasi, kemudian ada yang memang klien-klien dari aparat penegak hukum ada, kemudian dari kementerian dan lembaga juga ada. Ya bervariasi gitu. Yang pasti kalau bicara di bank-bank, pemalsuan dokumen, kasus-kasus fraud. Itu Ada ya? ya. Terus kemudian profiling employee gitu ya untuk penempatan gitu ya, untuk seleksi rekrutmen. Terus kemudian kalau Ada itu, sorry itu ada. Jadi ini mau gua pindah ke, iya, misalnya ke nih, Flores nih. nah ini gini aja deh sebentar ya. Tahu ini? Tahu. Nah, Penasaran. ini lagi ngomongin assessment. Oh. Jangan lewat gini. Nih. Nah, ini lagi pertama analisa. Oh, Iya, tanda tangan juga. Oh. Tahu kan orang ini tahu kan? Tahu. Nah, ini untuk ngomongin Oke. Nah. Iya. Oh, ya. nih. Oh, ya. Tapi kan tapi kan Nggak, silent. maksudnya memang ada. Jadi Tapi Gusti ini ini memprofiling silent orangnya, pengen tahu gitu loh. Nih orang ini orang ya kalau memang misalnya kerjanya memprofile. procurement-nya kayak gini, itu gimana menurut lo? Berdasarkan ini dan lain-lain. Tadi kan ada tanda tangan dan segala macam tuh. Jadi Iya, banyak banget ternyata ya. Yang paling Ya, berat dari- apa Gambar Gusti? juga. Kayak Dari kita, Sabang sampai iya, dari Sabang sampai Merauke. Yang paling berat selama ini kasus apa Gusti? Pembunuhan kah atau kalau semua kasus itu buat gue kan gini nih, setiap kali gue menganalisa itu gue detach sama orangnya gitu. Jadi karena detach jadi semua sama gitu. Mau itu tokoh penting atau orang biasa, Oke. semuanya sama. Oke. Nah, termasuk yang kemarin kan gua kan bantu Jawa Barat ya. Nah, bertemu Pak KDM itu kan juga ya beliau terbuka lah. Saya gimana nih gini, terus analisa Pak Sekda juga. Ya banyak sih semua. Ini memang kebutuhan yang sangat penting apa gimana kalau di hari-hari ini gitu? Menurut lu penting nggak lu bisa tahu orang? Penting, Ya udah. penting. Ya gitu Tapi jawabannya. gue belum pernah lihat ada profiling yang sampai
Nah, itu hal bisa. yang kayak gini gitu loh. Iya. Ya, dia profiling alatnya banyak gitu Mhm. kan. Cuman yang gua suka dengan tools ini adalah kan gua nggak perlu nyodorin lu kuesioner. Oke, ya. Kalau misalnya kamu terdampar di sebuah pulau, Nah, nggak perlu ada gitu ya? ya sebetulnya cara banyak ya. Tools Hmm. itu banyak lah. Semua ada kelebihan dan kekurangan. Grafologi juga punya kekurangan gitu. Tapi yang gua suka dari alat ini toolsnya itu di orangnya itu sendiri gitu loh. Jadi gua nggak Oke. perlu bawa tools. Kemudian yang kedua juga tentang kasus. Gue setiap kali menganalisa gue detach dengan si pemilik tulisan tangan itu. Jadi kalau dibilang berat, ringan, ya semua sama ya gitu. Tapi kalau ditanya kasus apa aja, ya terorisme, terus kemudian pembunuhan, kemudian perdata, sengketa, pemalsuan, employment, terus apa lagi ya? Perselingkuhan. Oh, ada juga ya? Ada. Kan ada klien personal, maksudnya suami istri, Ya. nih mau cerai apa lanjut, Oh. Iya. ya gitu ya, macam-macam. Yang paling challenging yang mana? Meskipun semuanya punya tantangan tersendiri ya. Oh, yang paling challenging tuh Gue begini. sebenarnya lagi mancing aja kasusnya dia sebutin gitu. Supaya gini. Sebenarnya kan kasusnya gede. Gede, gitu kan. gede banget sebenarnya. Bukan kalau dari sisi kasus mungkin sama aja buat Sama buat aja, Gusti iya. sama aja. Tetapi Oh, ada satu kasus yang gede sih. Nanti. tapi direspon oleh masyarakat itu menjadi sesuatu Jedar. yang ya bahkan sampai dibikin film. Sampai dibikin film. Supaya, Ada. kenapa kita pengen ngasih tahu ini teman-teman? Supaya teman-teman tahu bahwa kita bicara bukan dengan orang yang asal pengen cari eksistensi doang gitu loh. Enggak, gua Bahwa udah Gusti selesai Ayu lah di sini untuk berbicara itu. sebagai seorang pakar. Ya. Jadi ketika mengkritisi atau memberikan suatu statement bukan karena untuk dirinya Gusti Ayu sebenarnya kan gitu. Makanya kenapa dari tadi kita pancing-pancing, coba Gusti disebutkan kasusnya. Ciela, gitu. Yang mana nih? Yang dijadikan Malah kita film. yang bingung Oh, yang mana. dijadikan film. Yang jadiin film. Ya, memang waktu itu waktu kasus kopi sianida itu kan dari pihak kepolisian tuh selain menggunakan, makanya yang gue sangat salut ya pada waktu itu kan ada Puslap 4 Mabes Polri. Tapi di luar Puslap 4 Mabes Polri itu waktu itu sekarang udah Bapak Jenderal Krisnamurti itu membentuk tim independen isinya 11 orang. Iya. Nah, gue termasuk salah satu dari 11 itu. Dari berbagai macam profesi yang beda-beda ya. Ada psikolog, kemudian ada ahli tenaga forensik, kemudian ada gue lupa ya. Pokoknya ada micro expression, kemudian ada micro expression. Jadi ada 11 orang dengan profesi yang berbeda-beda menganalisa hal yang sama gitu. Oke. Nah, itu gue termasuk salah satu di situ. Dan meskipun banyak orang mengatakan, oh ini kasusnya di setting ini. Gue berani bersumpah ya. Gue bersumpah nih ya. 11 orang itu kita mengerjakan analisa dengan metode kita masing-masing. Hasilnya tuh sama. Oke. Hmm. Padahal itu beda-beda ya. Ada Kan metodenya kan micro-expression, beda-beda. ada grafolog. Metodenya beda-beda, hasilnya sama. Hasilnya nah, tentang sama. hasilnya apa gue nggak mau buka di sini ya. Oke. Karena Iya, itu iya, udah iya. Ya, nanti Udah lama melebar lah. kemana-mana lah Iya, iya, gitu. Hmm. Jadi nggak ada itu settingan bahwa menurut gue tuh nggak ada gitu Ya. loh. Karena kita 11 orang tuh kita nggak saling kenal. Oh gitu. Kita nggak saling kenal. Kerjanya Kita pisah-pisah. datang di Polda Metro Jaya, kita dikasih ruang masing-masing. Oh, Terus oke. udah gitu begitu udah selesai, kita presentasi. Gue inget banget tuh, gue sampai jam 10 malam, sampai jam 11 malam dari pagi. Presentasi di meja bundar gitu. Terus kita ngerjain, habis kita ngerjain. Nah, waktu kita presentasi kita nggak bisa mengubah hasil dong. Kan itu udah Kan dikerjain. udah di ini ya. Udah dikumpulin dikerjain, gitu dokumennya ya. udah dikumpulin. Iya, iya, Satu-satu presentasi gitu. Oke. Makanya menurut gue juga istilahnya ya kan tidak semuanya dibuka. Hal-hal Iya. kayak gini tuh kan juga nggak dibuka gitu. Makanya kadang-kadang apa yang tampak di luar itu nggak netizen tuh punya kesimpulan yang liar, punya kesimpulan yang macam-macam. Tapi ujung-ujungnya adalah harus ada verifikasi. Nah, berarti kalau tadi udah punya experience micro expression, tulisan dan lain sebagainya. Itu bukan gue yang mengerjakan ya. Iya, orang itu kan lain. satu tim kan ya. Iya, Sebenarnya kan pengalaman Gusti Ayu itu udah banyak gitu kan. Ya 14 tahun. Betul. Nah, Betul. berarti kalau kita balik lagi ke tadi cerita Ferry di salah satu media mainstream, ketika dia berbicara putar sana sini, apa yang bisa Gusti Ayu baca atau analisa? Kalau misalnya seseorang itu tidak punya apa adanya gitu ya.
lo nggak punya skenario, lo nggak punya apa-apa lah ditanya, lo udah makan belum? Udah. Iya. Tapi kalau lo udah makan belum? Ya, jadi Tapi tadi ada skenario aku, nih, iya. ada skenario kayak gini. Aduh, gue pengen tapi gue malu, gitu Iya, kan iya, misalnya. Itu kan Pengen tapi berputar. gendut. Tapi gendut. Jadi dalam proses tanya jawab gitu ya. Kalau misalnya lu nggak ada yang direncanakan gitu, ya langsung aja kan. Oh, I get the point. Iya. Cuman balik-balik lagi, gue tidak mau memfokuskan kepada Ferry Irwandi karena gue nggak punya masalah pribadi gitu ya. Yang gue fokuskan dan gue sangat concern adalah perilaku-perilaku yang bisa memanipulasi. Nah ini yang gue nggak suka banget, yang gue against adalah perilaku-perilaku yang bisa memanipulasi masyarakat dan ujung-ujungnya itu membuat suasana tidak kondusif. Oke. Karena terjadi provokasi kan, rakyat versus aparat. Dan gue juga nggak bilang aparat itu 100% benar, gue marah banget, gue sedih loh, gue sedih dan gue marah juga. Waktu kondisi almarhum Afan itu meninggal dengan cara seperti itu. Gue kesel karena gue lihat videonya. Iya. Itu bukan barakudanya membela diri, barakudanya ngejar. Ya dan udah gitu kabur lagi. Barakudanya ngejar gitu loh. Apakah pantas warga sipil dikejar begitu? Itu gue juga against gitu loh. Padahal tuh mobil itu dibom juga nggak kenapa-kenapa. Tapi tetap kita tuh kan harus istilahnya berpikir lebih jauh gitu ya, bahwa negara ini tuh kan rumah kita. Nah kalau dalam suasana kayak begini terus kemudian tambah semakin dikompor-kompor dan akhirnya membuat apa sih yang mau dicapai itu apa? Pertanyaannya kan gitu. Fokusnya jadi kalau bias. kita naik ojol tuh tujuannya kemana? Nah itu aja dulu tujuannya kemana? Ya, itu sehingga kalau tujuannya itu clear, maka mau jalannya kan bisa lewat mana aja. Jangan juga kalau orang nggak lewat jalan A dibilang tone deaf gitu loh. Orang punya jalannya masing-masing, yang penting tujuannya sama. Ini pesan yang bold banget ini, karena di medsos itu memang sekarang katanya ini serba demokratis. Tapi untuk event ini kayaknya itu udah berubah total tuh. Dan ini nggak demokratis. Karena ketika ada yang berbeda pendapat kemudian dibully, diancam, diintimidasi, itu di mana demokrasinya? Itu udah cara-cara tirani. Tirani itu. Sebenarnya dia udah jadi closing statement. Iya kan? Tapi memang dari tadi gue lihat ini banyak banget yang menyuarakan seperti ini tapi tidak tersampaikan sebenarnya. Iya. Maksudnya takut mungkin ya. Takut bisa, karena kan seperti Gusti ini kan sekarang sedang quote on quote melawan arus sebenarnya. Mainstream baru kemana nih? Mainstream itu harus ke kemarahan, ke warna pink, warna hijau. Tapi yang ini beda nih. Bahkan dia kalau bisa tuh pink di cancel aja tuh. Iya, cancel Brave Pink. Karena it's not brave. Karena kalau itu tidak di cancel, nanti orang-orang tuh berpikir oh brave tuh kayak gitu. Bayangin tindakan salah, diglorifikasi, ditepuk tanganin, dibikinin logo, dijadikan pride. Cancel culture dong. Gila, keren. Meskipun ya, terkadang orang-orang ini mungkin ya anggapan gue aja bisa jadi gue salah. Kalau lu nggak melakukan kayak gitu, ya lu emang nggak didengar. Udah berapa lama nih kita teriak, lu cuman kayak bang bung nggak ada teriak, begitu dedak kayak gitu baru melek lu semuanya gitu. Meskipun sekali lagi ya Gusti, gue nggak membenarkan itu. Semua ada masanya lah. Lu mau marah terserah, ada masanya dan ada batasannya gitu. Nggak juga lo porak-porandain semua. Lu mau teriak-teriak ya serah lah gitu. Kan buktinya dengan kejadian kemarin akhirnya DPR bicara. Jadi soalnya begini, kenapa kalau ada kerumunan, ini psikologi massa ya, teori psikologi massa. Ketika orang tuh sudah berkerumun, mereka tuh lebih mudah diprovokasi. Sehingga yang tadinya tujuannya mau jedak, akhirnya jadi jeder. Jedak my point of view adalah bukan berarti bakar-bakaran ya, Gusti ya. Jedaknya kayak misalnya kemarin Salsa gitu. Saat awal-awal mengkritik Saroni, itu gue memang suka gitu. Oh iya, ini berani ini. Tapi ketika itu udah berakhir di penjarahan rumah pejabat, itu gue nggak setuju gitu kan. Meskipun akhirnya kan dikembalikan juga nih sama orang tuanya ya, yang mencuri jam. Ya, tapi tetap itu kan aja itu bahaya loh. Itu bahaya. Betul. Karena orang-orang ya, di situ gue tidak membenarkan. Makanya ini nggak benar nih. Kalau lo memberikan apresiasi, berarti lo sebenarnya sedang mengajarkan
perbuatan mencuri itu benar. Gitu, Tapi ada apapun. sesuatu yang lebih dari Gitu. yang kita lihat sebenarnya ya. Di ini gue pengen cerita tentang yang kejadian di penjarahan ya. Iya. Jadi itu yang lebih bahaya lagi adalah di situ banyak anak-anak kecil pada Iya, live iya. di TikTok, TikTok. dan di situ banyak banget yang ngasih gift. Iya. Itu bandar-bandar judi online. Iya, Oh iya, my iya, iya. God. Iya, itu banyak yang masuk. Banyak Banyak banget. iya, gue Bandar sempet judi lihat. online di situ pada ngasih gift. Si anak ini kan jadi seneng ya karena di Pride. gift. Iya, dia bangga ya. Dia udah seru, dapat kontennya banyak, dapat giftnya nanti bisa diduitin. Jadi seperti itu alurnya. Nah, Iya. untuk yang teriak-teriak bahwa nutup live TikTok itu membungkam, Iya. mikir nggak POV ini? Lo mikirin nggak point of view ketika apa yang terjadi itu dan ketika penjarahan itu terjadi, kemudian ada yang live TikTok sampai nge-give, lo mikir nggak kerusakan bangsanya itu segimana? Iya. Betul. Iya. Jadi sebelum berpikir bahwa oh ini negara membungkam, berpikirlah seperti seorang negarawan, gitu. Jadi open your mind, Iya. gitu ya, melihat dari berbagai sisi bahwa hidup itu nggak cuma dalam dunia lu doang, masyarakat juga banyak gitu. Masyarakat tuh ya nggak cuma circle lu doang gitu. Ketika lu ngomong bahwa live TikTok itu dibatasi sama dengan gue dibungkam nih, gue di sini. Bukan ya nggak Bukan seperti masalah itu nggak seperti konteksnya. itu gitu. Cari tahu dulu sebelum akhirnya membuat kesimpulan yang semakin membakar follower yang jutaan itu. Iya, mendidik publik itulah ya. Iya. Karena kan aku suka tadi statementnya, bukan cuma kita doang. Gua dari tadi udah mikir, wah lumayan nih, gue nggak usah harus closing statement. Nggak perlu ditanya, udah 2 kali dari statement. Benar sih, ini bicara soal generasi soalnya Gusti ya. Iya, Kita bicara iya. soal generasi, ini bukan cuma soal negara demokrasi, lu bisa bebas Iya. berbicara tanpa Kita adab. nggak berpikir cuma Bukan hari itu, ini ya, aja gitu. benar, bukan cuma itu doang. Iya, gue Dan setuju. bicara demokrasi serta kebebasan berpendapat. Iya, Segala sesuatu kalau nggak ada batasan itu pasti chaos. iya, terus setuju. Apa batasan kebebasan berpendapat? Mhm. Sekarang aja dengan orang nggak berani komen bahwa briefing itu harus di-cancel, itu udah nggak bebas berpendapat. Ya kan? Iya. Ketika orang Benar. memutuskan untuk gue nggak mau ganti profile picture gue jadi green sama pink karena gue nggak setuju dengan pinknya, dengan mereka punya ketakutan itu aja udah nggak punya kebebasan berpendapat. Can you imagine? Untung gue nggak ngubah jadi pink bukan karena gue nggak mau, karena gue nggak ngerti caranya. Jadi itu harus ini kebebasan berpendapatnya seberapa bebas, harus bijak lah. harus ada batasan dan jangan selalu merasa benar, gitu ya. Gila, luar biasa Gus. Di atas langit itu ada langit. Nah, Tuh, apa yang Oke. lu tabur sekarang itu akan Netizen. gua gitu. barusan ini adalah closing statement dari Gusti Ayu di Bukan Kaleng-Kaleng, bongkar total bersama gua Jo dan Dan gua Anggi Pasaribu. Bye. bye.